Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Rumah Sejuk Podcast Mandua Pesisir Selatan. Rumah moderasi, Sejuta edukasi penyejuk hati. Tepuk tangannya. Oke, sebelum kita melanjutkan podcast ini, aku akan memperkenalkan diri. Aku Teresa Wihalma sebagai host pada hari ini, dan para bintang tamu kita di sebelah kanan kita, Saya Hussein Besar. Saya Razi Hendra. dan di sebelah kiri. Saya Sofi Umaira dan saya Safina Desmita. Oke, sebelum kita membahas topik podcast kita pada hari ini, nah kita akan membahas sedikit tentang isu remaja. Ingat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya Ender Rashida Zaifa. Saya di kelompok ini menjadi bukan tim, tapi saya sendiri anggota kreatif di kelompok ini. Dan pada kali ini kita mau membahas sesuatu yang berbeda dari episode podcast sebelumnya. Kita nggak mau bahas berita atau topik trending remaja saat ini, tapi kita mau bahas suatu fakta unik, Ustaz. Apa tuh? Fakta unik tuh kita sebagai individu pasti punya kebiasaan misalnya kebiasaan yang bisa dibilang cukup aneh tapi mendatangkan manfaat. Contohnya seperti tidur di lantai, itu memunculkan ide kreatif gitu, Ustaz. Itu Ainun seorang saja. Iya, ada Ustaz. Kan tidur di lantai dingin, Ustaz. Iya Ustaz, bisa menyimpan. Coba. Lantai di pasisi ya. Enggak. Indah sangat lantai di rumah Ustaz. Ya. Kalau rumahnya itu di pasisi ya. Kalau di posisi ya, Ustaz. Ya. Kalau di Bukit Tinggi? Tambah Tambah dingin. Tambah. Dingin, Ustaz. Berarti kawan-kawan tuh kalau ingin dapat inspirasi lalu di lantai. Iya Ustaz. Bisa dicoba. Bisa dicoba. Ada bagian Ustaz, kalau di lantai itu bisa menghindari dari hal yang gaib. Kalau baik. Contohnya kayak misalnya tidur di kasur saat di kamar kan. Ada kayak suara-suara kerikil di atap rumah tuh, Ustaz. Bisa malam kedengeran tuh. Bisa tidur di lantai cara menghindari. Kerikil di atap rumah itu santet, Ustaz. Biasanya. Di mana kampung saya? Enggak, Ustaz dari TikTok, Ustaz. Tidak, dari kampung saya. Terus kalau seandainya kasurnya di lantai gimana? Ya kan bisa di lantai, memang di lantai, nggak di kasur, nggak pakai tanpa alas. Itu tips dari pesan. Terus kan santet kan? Santet itu kan juga ada guna-guna. Ada pengalaman nggak? Oh, ada sih di. Pengalaman sendiri. Mendengar cerita-cerita dari orang-orang kayak dulu. Kayak apa tuh? Di kampung Sen itu ada kayak guna-guna itulah. Nyut kayak kajian kayak ilmu hitam, Zat. Kaji pakasi ya. Tuh. Itu saat ada seorang remaja biasanya kan pacaran saat tuh. Latamat SMA yang perempuan tuh lama SMA nyu pengen melanjutkan kuliah saat di Padang. Yang cowokku mungkin nak terima rojo pisah kan. Hanya bisa dah. Jadi yang gitu saat melalui perantara buah apel. Di apel tuh dia kaji itu pakasi itu, mereka diberikan kepada perempuan tuh. Itu jadinya Dia tak jadi payapur saat kuliah. Gara-gara itunya pengen nurik sama laki-laki. Jadi bisa hati-hati yang cewek kalau nerima apel dari laki-laki jangan terima ya. kayak film apa yang makan apel kalau itu? Apalagi Saya film Cinderella
kalau laki-laki mana Sama pada Sama aja ya. Tapi kalau ketertarikannya agak berlain. Berarti dari yang apelnya hukumnya halal Jadi Haram. oh. Nah, itu topik kita hari ini, Ustaz. Topik podcast kita hari ini yaitu konsumsi makanan dan minuman yang haram. Nah, oke, udah selesai kan isunya? Jadi silakan ke teman-teman bahas tentang topik kita hari ini. Oke. Terima kasih. Oke, kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang mengonsumsi makanan atau minuman yang haram. Sebelumnya mari kita tanya pendapat bersama Husen. Kalau menurut saya, makanan yang halal, yang haram itu mempunyai 3 bentuk. Kenapa makanan itu haram? Yang pertama, karena proses pencariannya atau proses pendapatannya. Seperti kalau kita mencuri, maka makanan yang halal itu bisa jadi haram. Walaupun benda yang kita curi itu adalah benda yang halal. Jika pendapatannya dengan mencuri, maka benda itu akan haram hukumnya. Yang kedua, dari zatnya. Contohnya dari zat-zat yang merusak badan, maka itu akan haram hukumnya. Yang ketiga, rokok haram, Zat. haram. Itu kan merusak badan rokok. Cegah dong. Itu makanan. Kami bahas makanan, kunci. Rokok tuh lama kelamaan kan bagi apa? Paru-paru angus sih, Zat. Iya, tapi ada orang pak-pak yang merokok tuh lebih panjang umur daripada itu takdirnya, Zat. Takdir. Ada. Yang ketiga, ada dalil yang menguatkan. Contohnya dalam surah Al-Maidah 90 itu diharamkannya khamar, dan surah Al-Baqarah 173 itu diharamkannya bangkai, daging babi, darah yang mengalir. Baik, dari yang dijelaskan Husen tadi, lah jelas sesuatu yang ditetapkan haram itu tidak ada dispensasi untuk melanggarnya. Oke, sekarang kita tanya pendapat Oki dan menurut kami disebutkan dalam sebuah dalil hadis riwayat Bukhari menyebutkan bahwanya sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu pun jelas. Jadi di antara keduanya ada hal-hal yang samar atau tidak jelas. Nah, dari hadis yang dijelaskan oleh Opi tadi, Allah telah memberikan kepada manusia sesuatu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu halal, yaitu boleh dikonsumsi tetapi sesuai dengan kadar yang cukup. Yang kedua haram, tidak boleh dikonsumsi tetapi jika dalam keadaan darurat boleh dikonsumsi. Kalau yang ketiga itu syubhat, yaitu berada di tengah-tengah antara haram dan halal. Kalau makan subhat apa? Di antara Ustaz, Kalau halal makan subhat, Syubhat itu di tengah antara halal dan haram. boleh nggak makan? Tergantung, Ustaz. Tergantung di mana gantungnya. Tergantung kondisinya, Ustaz. Kalau kondisi itu darurat gitu, Ustaz, berarti bisa dimakan makanan yang haram sama yang halal. Bisa ada PPT jalan. Ada 10.000 atau 20.000 lah. Itu subhat atau haram? Syubhat, Ustaz. Jangan dari belakang. Kalau kami terasa ada Ya, coba lanjutkan. Itu termasuk haram juga. Tapi itu sedih. Pacar oleh Nah, ini terasa ada gitu ya, ada di sini. uang chip itu tak haram. Ini terasa. Terasa. Kan bisa cari yang lain untuk mendapatkan yang halal. pakai chip ya. Kan kami bahas tentang makanan.
Enggaknya makanannya piti chip tuh dijadinya piti. Itu dibalinya makanan. Itu haram Ustaz. Kan uangnya lah haram Ustaz. Jadi berjudi Ustaz. Cara lain ada. Kalau emang darurat boleh sekedarnya aja, tapi berlebihan dulu. Emang darurat mana? Kalau emang darurat. Asal mengijak. Nah, dia kasusnya ada kok. Kasusnya ada kok. Dia darurat piti nak ada lagi. Piti nak ada lagi. Kiranya ada saldo chip. Chip tu pakai apa tau? Di dalam apa tu? Di dalam yang mainnya kok. Rehandra. Chip itu bisa diuangkan. Berapa biasa? 60,000. Sekali setiap 60,000 bisa. Misalnya nyo nak ada lah di kosnya dah suka mati. Dah mati. Nak makannya mati ya. Apa piti chip dah. Ada. Tetap hukumnya haram Ustaz. Tapi kan nya ada kawan bisa nyem sama kawan. Kawan banyak Ustaz. Abang kelasnya kan ada, guru-gurunya ada kan bisa nyem sama kawan-kawan. Tak ada orang minjam ada. Nyo lah banyak. Minjam jurang pitinya habis. Pitinya ada 200,000 dia kira mak habis untuk main chip 200,000. Akhirnya mengeluarkan piti 200,000 kau dapatnya piti 60,000. Kan beruntung yang 60,000 tu. Untung yang 60,000 kau boleh nak dibalik makanan. Emang Nyo modalnya 200,000. Dijadinya main chip, dapatnya piti 60,000. Betul kan? Rugi. Dapatnya apa 60,000. Nyo piti 200,000 pun tak makan. Apa alih? Kalau emang terdesak mana ada yang di Japon atau ya ada boleh yang kan pinjam-pinjam yang pengen Ya orang tak percaya dia lagi. Kalau emang terdesak mana ada baru sekedar yang itu. Tak boleh berlebihan loh. untungnya dia dapat dosa. Iya. Dosa dari awal. Kami cakap apa nak jual biar lagi. Lah. Kepentingan untuk belajar. Cuba ambil contoh ketika mengonsumsi makanan haram tu dalam kondisi darurat. Contohnya tuh kayak sedang ada terjebak di hutan, terus nggak ada makanan, terus awak bisa makan daging babi kalau ada. Kalau nggak ada kayak bangkai gitu di hutan. Kalau katamu cari tuang. Tuh. Terus Kalau contoh lainnya tuh boleh mengonsumsi obat yang mengandung najis jika tidak terdapat obat yang lainnya. Contohnya seperti kayak orang operasi itu kan dimasukkan alkohol kepada badannya tuh untuk disuntik itu kan. bios. Iya bios. Itu kan haram juga hukumnya mah najis. Itu boleh kalau keadaan terdesak untuk menyelamatkan nyawa. Oke guys, itu adalah pendapat dari kedua peserta. Mari kita beri tepuk tangan sedikit. Selanjutnya, tadi ada pertanyaan dari para penonton. Pertanyaan yang pertama itu untuk Husen dan Rozi. Pertanyaannya, kenapa sih ada makanan atau minuman yang haram dikonsumsi padahal ada dari makanan atau minuman tersebut yang mendatangkan kenikmatan? Jadi jawabannya setiap yang Allah ciptakan itu ada hikmahnya. Ada alasannya Allah melarang itu karena itu haram, karena itu akan merusak tubuh. Contohnya khamar. Sudah dijelaskan kan dalam surah Al-Maidah ayat 90 itu bahwasanya khamar itu diharamkan karena akan merusak tubuh manusia. Dan dalam sabda Rasulullah, jauhilah khamar karena khamar itu sumber dari segala kejahatan. Kalau kita mengkonsumsi khamar dalam keadaan membawa motor atau membawa mobil, kok jatuh. Merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Selanjutnya pertanyaan untuk Opi dan Tina. Apakah semua makanan atau minuman yang haram boleh dikonsumsi ketika
Boleh. Boleh. Konsumsi makanan atau minuman yang dihukumi haram ketika darurat itu ada syaratnya. Yang pertama, ketika keadaan darurat itu benar-benar terjadi, bukan hanya asumsi atau dugaan aja. Jadi itu sebagai-sebagai ya. Ya, enggak dugaan aja. Tuh yang selanjutnya tuh mengonsumsi itu ndak lo berlebih-lebih mana doh, kayak secukupnya aja konsumsinya tuh. Kalau berlebih itu jadi Iya, atau keharamannya tuh ndak menzalimi orang lain tau, cuma untuk dirinya seorang aja. tidak ngajak-ngajak kawan dong. Ndak, cuma untuk nyur ya. Intinya seorang aja gitu. Jadi awak boleh mengkonsumsi makanan haram itu apabila kondisinya itu memang darurat bana gitu, ndak ada ube, ndak ada makanan yang dimakan aja. Ketika yang haram aja tinggal ya bisa apapun gitu. Enggak, kalau kami tidak setuju lah. Kalau yang haram itu tetap haram. Kan ada dalam dalil tuh, dalam Quran yang haram. Yang haram itu tetap haram, nggak bisa. Tapi- ada dispensasi lain loh. Tapi kan Allah kan memberi kemudahan untuk dispensasi kepada manusia, maka kalau dia mudah gitu. Kan tetap haram Allah kasihan itu dalam Quran. Kalau ada jadi dispensasi lain. Tapi kalau emang tidak ada makanan gitu tuh, Bah. Cari makanan lain yang Enggak ada yang halal, do yang haram adalah tuh, Bah. Ada. Masih ada. Ada tuh mah. Kan bisa ada. Iya. Misalnya kayak di hutan-hutan tuh kan ada makanan yang halal do, mah. Kayak binatang-binatang buas tinggal. Pernah ketemu? Ya kalau ketemu, Bah. Kijang apa yang cari? Cari tumbuhan yang bisa dimakan. Makan makanannya. Nggak daun-daun kayak daun-daun yang halal, nggak harus babi. Babi itu kan haram. Jadi kalau misalnya tuh sesat hutan, ini makan babi awalnya, mati itu berarti dalam Quran itu lah haram juga. Dan tubuhnya Kan itu menghindari kematian. Ya kalau ini mati Pak. Karena mencari keselamatan itu lebih penting daripada Dia tahu kalau habanya itu terpaksa makannya haram untuk hidup. Itu mati tapi. Terus pernah tuh? Ini lah makan haram kan, ini lah makan haram. Tapi ini mati Pak. ya karena Aduh kan Nggak apa mati. aduh. itu percuma hanya mengonsumsi. Ya cuma konsumsi ini lah konsumsi Iya, itu berarti ini lah konsumsi itu kan supaya ini tetap hidup. Tapi ini lah mati ya tuh Pak. Berarti itu emang hakimnya. Tapi itu guys. Oke teman-teman, itulah pembahasan kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya, kalau menurut Husain Narawi, kita tuh nggak boleh memakan atau meminum makanan yang haram tanpa pengecualian.